Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ayu Andriani, NIM 202033366 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Sudah beberapa bulan ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan. Kita diharuskan belajar dari rumah secara daring. Orang tua kita juga tidak berangkat ke kantor, tetapi bekerja dari rumah. Kadang mereka saat pergi keluar rumah harus memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang, mereka juga langsung mencuci tangan dan mandi. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Apa kalian tahu? Di masa saat ini, menjaga jarak dan kebersihan sangatlah penting untuk menghindari virus corona. Apa kalian sudah tahu tentang virus corona? Daripada penasaran, yuk kita langsung berkenalan dengan virus corona. Virus corona adalah jenis virus baru yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan virus baru. Tahukah kamu, corona itu artinya mahkota loh. Ya mungkin karena bentuknya yang runcing-runcing mirip seperti mahkota. Terus COVID-19 diambil dari kata CO yang artinya corona, VI yang artinya virus, dan D disease atau penyakit, sedangkan 19 itu menunjukkan tahun ditemukannya virus, yaitu 2019. Pada awalnya penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus ini menular dengan sangat cepat dan dalam waktu yang singkat. Sejauh ini ada 3 jenis corona. Yang pertama, SARS coronavirus yang mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang pertama kali ditemukan pada tahun 2002. Yang kedua, ada MERS coronavirus yang mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang ditemukan pada tahun 2012. Dan yang ketiga, SARS coronavirus 2 yang mengakibatkan penyakit COVID-19 yang muncul akhir 2019 lalu. Lalu, apa ya akibat dari COVID ini? Infeksi yang disebabkan oleh coronavirus ini adalah infeksi pada sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan hingga sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat loh, seperti pneumonia, MERS, hingga SARS. Lalu, bagaimana sih cara penyebarannya? Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui juga bahwa virus corona ini dapat menular dari manusia
ke manusia. Selain itu, penyebarannya juga bisa berasal dari droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat seorang yang terinfeksi itu batuk, bersin, atau menghembuskan nafasnya. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepatnya jatuh dan menempel pada permukaan lantai atau permukaan benda yang lainnya. Oleh sebab itu, kita bisa tertular apabila kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi tadi, lalu menyentuhkannya pada mata, hidung, ataupun mulut kita. Lalu siapa sih yang paling beresiko terinfeksi? Virus ini tidak pandang bulu teman-teman. Dia bisa menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi pada lansia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Misalkan pada penderita kanker, lambung akut, dan lain sebagainya. Karena penularannya sangat mudah dan cepat, tidak memungut kemungkinan corona juga bisa menginfeksi pada tenaga medis. Oleh karena itu, para tenaga medis yang merawat pasien corona ini selalu memakai alat pelindung diri atau APD. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, persentase angka kematian berdasarkan golongan usia, maka usia 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 ini adalah laki-laki dan sisanya 43,4% adalah perempuan. Lalu apa saja ya gejala COVID-19 ini? Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Gejala awal terinfeksinya virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Pada penderita dengan gejala ringan, ia akan segera pulih dan membaik. Namun, pada penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak yang disertai darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Biasanya gejala itu muncul pada saat tubuh itu bereaksi melawan virus corona. Selain gejala tadi, ada gejala lain yang bisa muncul, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, atau mencium aroma yang disebut dengan anosmia, hingga ruam di kulit. Gejala-gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2-14 hari setelah penderita itu terpapar virus corona. Namun pada sebagian pasien yang terinfeksi virus corona ini bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini biasanya disebut dengan happy hypoxia. Kemudian untuk mengetahui dan memastikan diagnosis COVID-19, kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan seperti
rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes PCR, polymer chain reaction untuk mendeteksi virus corona yang ada di dalam dahak. Selanjutnya ada CT scan atau rongsen yang dilakukan di dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Jika hasilnya positif, kemungkinan besar kita sudah terinfeksi oleh virus corona. Namun bisa juga itu hanya terinfeksi oleh kuman atau bakteri yang lainnya. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, belum tentu juga menandakan bahwa kita secara mutlak terbebas dari virus corona. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita agar terhindar dari COVID-19. Lalu bagaimana ya kita untuk menanggapinya? Apa sih yang harus kita lakukan untuk terhindar dari COVID-19 ini? Ya, kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil hingga besar untuk menghindari COVID-19 ini. Yang pertama, rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas dari luar rumah. Dengan begitu, virus corona yang menempel di tangan kita bisa mati dan ikut mengalir bersama dengan air. Yang kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung atau mulut kita dengan menggunakan tisu. Setelah itu, jangan lupa membuang tisu itu ke tempat sampah. Atau juga kita bisa menggunakan siku kita seperti ini. Setelah itu, kita jangan lupa untuk mencuci tangan lagi. Yang ketiga, selalu pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk jika kita memakai masker. Sehingga dengan begitu mata rantai COVID-19 bisa diminimalisir. Yang keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Dengan begitu, kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kelima, terapkan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan hindari kerumunan. Usahakan tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Lalu pada saat bertemu dengan orang-orang, jangan berjabat tangan. Ingat ya, social distancing. Oke? Jika kita melakukan kelima hal tadi, insya Allah virus corona tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Jika virus corona itu sudah hilang, kita kan bisa kembali beraktivitas di luar, bersekolah, bertemu dengan teman, dan berpelukan dengan teman. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita melawan coronavirus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan terapkan juga pola hidup sehat agar tubuh kita tetap sehat serta imunitas tubuh kita juga stabil. Jangan lupa juga kita senantiasa berdoa dan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan segera membawa kita keluar dari wabah ini. Selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Indonesia sehat, Indonesia terbebas dari virus corona.
Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah sedikit banyaknya wawasan kita mengenai virus corona. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.